Halo mahasiswa yang hebat. Selamat datang dalam video pembelajaran metode penelitian sosial dengan topik menarik. Metode sejarah dan tahap-tahap penelitian dengan metode sejarah. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana pendekatan sejarah digunakan dalam penelitian sosial. Kita akan memahami apa itu metode sejarah, mengapa ia penting, bagaimana langkah-langkahnya dilakukan, serta bagaimana penerapannya dalam studi sosial dan kebijakan publik. Mengapa kita butuh pendekatan sejarah? Pernahkah Anda bertanya, mengapa masyarakat kita seperti sekarang? Mengapa struktur sosial, ekonomi, atau politik terbentuk dengan cara tertentu? Jawabannya, seringkali ada pada masa lalu. Sejarah bukan hanya cerita usang di balik buku pelajaran, tetapi fondasi yang membentuk kenyataan sosial hari ini. Dalam penelitian sosial, memahami masa kini tanpa menelusuri masa lalu, ibarat membaca novel di tengah-tengah cerita. Kita tahu apa yang sedang terjadi, tapi tak paham bagaimana semuanya bermula. Karena itulah, metode sejarah menjadi penting. Metode ini membantu peneliti sosial melihat akar permasalahan, menemukan pola perubahan, dan memahami konteks dari setiap fenomena sosial. Bagian 1. Pengertian metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, sejarawan terkemuka Amerika dalam bukunya Understanding History tahun 1950, metode sejarah adalah proses ilmiah untuk menguji dan menganalisis catatan serta peninggalan masa lalu, dengan tujuan menemukan fakta yang dapat dipercaya dan menafsirkan maknanya. Artinya, penelitian sejarah bukan hanya soal mengingat peristiwa, tetapi memahami mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Dalam penelitian sosial, metode ini digunakan untuk mengungkap akar masalah sosial. Misalnya, bagaimana kebijakan pendidikan kolonial membentuk sistem pendidikan modern, atau bagaimana perubahan politik mempengaruhi struktur ekonomi rakyat. Sementara itu, menurut Nugroho Notosusanto, sejarawan Indonesia, metode sejarah adalah cara sistematis untuk menelusuri, mengevaluasi, dan menafsirkan sumber-sumber masa lalu secara objektif. Tujuannya adalah membangun pemahaman yang ilmiah tentang perjalanan manusia dan masyarakat. Bagian 2. Ciri dan tujuan penelitian sejarah. Metode sejarah memiliki beberapa ciri khas. Pertama, ia bersifat retrospektif berorientasi pada masa lalu untuk memahami masa kini. Kedua, ia menuntut verifikasi sumber, karena tidak semua dokumen masa lalu bisa dipercaya begitu saja. Dan ketiga, metode sejarah bermuara pada interpretasi, yaitu kemampuan menafsirkan makna peristiwa dengan kritis. Tujuan utama penelitian sejarah adalah rekonstruksi masa lalu secara ilmiah. Seorang peneliti berupaya menyusun kembali gambaran peristiwa berdasarkan bukti yang masih tersisa, seperti arsip, catatan, surat kabar, atau bahkan kesaksian pelaku sejarah. H. Carr dalam bukunya What is History menegaskan bahwa fakta sejarah tidak pernah berbicara sendiri. Yang berbicara adalah sejarawan melalui pemilihan sumber, penafsiran, dan cara ia menulis cerita masa lalu. Maka dari itu, metode sejarah menuntut integritas ilmiah, kejujuran, ketelitian, dan kemampuan berpikir kritis. Bagian 3. Tahap-tahap penelitian dengan metode sejarah. Dalam penelitian sejarah terdapat 4 tahap utama yang saling berkaitan. 1. Heuristik, mencari sumber sejarah. 2. Kritik sumber, menilai keaslian dan keandalan sumber. 3. Interpretasi, menafsirkan fakta-fakta sejarah. Dan 4. Historiografi, menuliskan hasil penelitian sejarah. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama, heuristik, pengumpulan sumber. Heuristik berasal dari kata Yunani heuriskein, yang berarti menemukan.
Tahap ini adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian sosial, sumber sejarah dapat berupa dua jenis. Sumber primer, seperti arsip, dokumen resmi, surat pribadi, foto, wawancara, artefak, atau catatan lapangan dari masa tersebut. Dan sumber sekunder seperti buku, artikel, laporan penelitian, atau karya ilmiah yang ditulis berdasarkan sumber primer. Contohnya, jika Anda ingin meneliti perkembangan kebijakan sosial di Indonesia pada masa Orde Baru, Anda harus menelusuri arsip Departemen Sosial, peraturan pemerintah, laporan Bank Dunia, serta berita surat kabar seperti Kompas atau Tempo dari periode 1970 hingga 1998. Di era digital sekarang, peneliti juga bisa memanfaatkan arsip daring seperti National Archives of the Netherlands atau Digital Repository of Indonesia. Namun, penting untuk memastikan kredibilitas sumber digital agar penelitian tetap valid. Tahap kedua, kritik sumber, verifikasi. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah kritik sumber, yaitu menguji keaslian dan keandalan sumber yang kita miliki. Kritik ini terbagi menjadi dua, kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal berfokus pada keaslian fisik sumber. Peneliti harus memastikan apakah dokumen itu asli, salinan, atau bahkan palsu. Misalnya, dengan meneliti jenis kertas, tinta, gaya tulisan, tanda tangan, atau stempel resmi yang digunakan. Sementara kritik internal menilai isi dan kebenaran informasi. Apakah isi sumber dapat dipercaya? Apakah penulisnya saksi langsung atau hanya mendengar dari pihak lain? Apakah ada bias politik atau ideologis di dalamnya? Howell dan Prevenier 2001 menegaskan bahwa kritik sumber adalah tahap paling penting, karena disinilah seorang peneliti sejarah memisahkan fakta dari opini dan kebenaran dari propaganda. Tanpa kritik yang ketat, penelitian sejarah berisiko menjadi sejarah semu, penuh narasi, tetapi minim kebenaran. Tahap ketiga, interpretasi, penafsiran fakta. Tahap ketiga adalah interpretasi. Setelah fakta-fakta diverifikasi, peneliti mulai menafsirkan maknanya. Mengapa peristiwa terjadi? Bagaimana hubungan sebab akibatnya? Apa dampaknya terhadap masyarakat pada masa itu? Dan bahkan pada masa kini. Interpretasi dalam sejarah bukan sekadar menjawab apa yang terjadi, tetapi menjelaskan mengapa itu terjadi. Sebagai contoh, penelitian tentang kebijakan pertanahan di Indonesia bisa ditafsirkan dari dua perspektif. Sejarawan kolonial mungkin melihatnya sebagai bentuk modernisasi agraria, sementara sejarawan nasional melihatnya sebagai bentuk perampasan tanah rakyat. Perbedaan tafsir ini menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya kumpulan fakta, tetapi juga hasil konstruksi makna. Karena itu, teori sosial sering digunakan untuk memperkuat interpretasi. Michel Foucault tahun 1977 memperkenalkan genealogi sejarah kekuasaan, di mana ia menelusuri bagaimana kekuasaan membentuk pengetahuan dan praktik sosial dari waktu ke waktu. Pendekatan seperti ini dapat digunakan oleh peneliti sosial untuk memahami, misalnya, sejarah kontrol sosial, kebijakan kesehatan, atau gender. Tahap keempat, historiografi, penulisan sejarah. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu proses menulis hasil penelitian sejarah. Historiografi berasal dari kata historia, sejarah, dan grafien, menulis. Disinilah peneliti menyusun data, hasil kritik, dan interpretasi menjadi narasi ilmiah yang runtut dan bermakna. Gottschalk mengingatkan bahwa penulisan sejarah harus memenuhi 3 prinsip utama: kronologis, kritis, dan analitis.
Kronologis berarti menyusun peristiwa sesuai urutan waktunya. Kritis berarti setiap pernyataan harus didukung bukti yang kuat. Analitis berarti penulis harus menunjukkan hubungan sebab akibat antar peristiwa. Dalam historiografi modern, penulisan sejarah tidak hanya berfokus pada raja, perang, atau tokoh besar. Kini berkembang pendekatan yang disebut history from below, sejarah dari bawah, yang berfokus pada pengalaman rakyat biasa, kelas pekerja, perempuan, dan kelompok terpinggirkan. E. P. Thompson melalui karyanya The Making of the English Working Class, 1963, menjadi pelopor pendekatan ini. Di Indonesia, pendekatan serupa dikembangkan oleh Sartono Kartodirjo dan Taufik Abdullah yang menulis tentang gerakan rakyat, petani, dan santri sebagai bagian penting dari sejarah sosial bangsa. Bagian 4, kelebihan dan keterbatasan. Metode sejarah. Lalu, apa kelebihan dan keterbatasan metode sejarah? Kelebihannya, metode ini mampu memberikan pemahaman mendalam tentang akar sosial suatu fenomena. Dengan menelusuri sejarah, kita dapat memahami mengapa suatu kebijakan, norma, atau struktur sosial muncul dan berkembang. Kedua, metode sejarah membantu kita menghindari generalisasi ahistoris. Misalnya, memahami birokrasi Indonesia tanpa menelusuri sistem kolonial Belanda akan menimbulkan kesalahan analisis struktural. Namun, ada juga keterbatasan. Metode sejarah sangat tergantung pada ketersediaan sumber. Banyak peristiwa, terutama yang melibatkan kelompok marginal, tidak tercatat dalam arsip resmi. Karenanya, peneliti sering harus melakukan triangulasi, membandingkan beberapa sumber agar hasilnya lebih akurat. Selain itu, ada unsur subjektivitas. Sejarawan, sebagaimana manusia, menulis dari sudut pandangnya sendiri. Seperti dikatakan John Tosh, 2015, tidak ada sejarah yang sepenuhnya objektif. Yang ada adalah usaha untuk bersikap jujur dan terbuka dalam mengungkap fakta. Bagian 5. Contoh penerapan metode sejarah. Mari kita lihat beberapa contoh penelitian yang menggunakan metode sejarah. Pertama, penelitian berjudul Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia 1900-2020. Penelitian ini menelusuri arsip kolonial Belanda, dokumen Kementerian Agama, serta laporan kebijakan pendidikan pasca reformasi. Melalui tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, peneliti menemukan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia bergerak dari sistem segregatif menuju sistem integratif, dari madrasah tradisional ke universitas modern. Contoh kedua, penelitian berjudul Evolusi Kebijakan Kesehatan Publik di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Peneliti menggunakan arsip Undang-Undang Kesehatan, laporan WHO, dan wawancara tokoh kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa paradigma kesehatan di Indonesia berubah dari pendekatan medis ke pendekatan sosial, dipengaruhi oleh sejarah politik dan ekonomi global, termasuk intervensi Bank Dunia dan IMF pada era 1980-an. Contoh-contoh ini membuktikan bahwa metode sejarah tidak hanya untuk sejarawan, tetapi juga relevan bagi peneliti sosial, kebijakan publik, dan pembangunan. Bagian 6. Makna dan relevansi metode sejarah. Mengapa kita perlu terus mempelajari metode sejarah? Karena sejarah mengajarkan pemahaman temporal, bahwa setiap fenomena sosial adalah hasil dari perjalanan waktu yang panjang. Ia juga mengajarkan kerendahan hati ilmiah, bahwa pengetahuan manusia adalah hasil konstruksi yang selalu bisa ditinjau ulang. Mark Bloch, dalam The Historian's Craft, 1949, menyebut sejarah sebagai ilmu tentang manusia dalam waktu.
Melalui metode sejarah, kita belajar bahwa tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Semua terhubung, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan memahami sejarah, seorang peneliti sosial tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memahami makna. Dan dari sanalah lahir kebijakan, teori, dan pemikiran yang lebih bijak. Mahasiswa yang hebat. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa metode sejarah adalah salah satu pendekatan penting dalam penelitian sosial. Melalui 4 tahap utama, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, kita dapat memahami akar dari fenomena sosial dengan cara yang ilmiah dan reflektif. Jadi, ketika Anda meneliti isu-isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, atau kebijakan publik, cobalah melihatnya dari kacamata sejarah. Karena masa lalu bukan sekadar cerita, tetapi fondasi dari masa kini dan jembatan menuju masa depan. Referensi 1. Bahaba, H. K. 1994, The Location of Culture, Routledge. 2. Block, M. 1949, The Historian's Craft, Manchester University Press. 3. Carr, E. H. 1961, What is History? Cambridge University Press. 4. Foucault, M. Basson, 1977, Discipline and Punish, The Birth of the Prison, Pantheon Books. 5. Gottschalk, L. 1950, Understanding History, A Primer of Historical Method, Alfred A. Knopf. 6. Howell, M. and Prevenier, W. 2001. From Reliable Sources, An Introduction to Historical Methods, Cornell University Press. 7. Kartodirjo, S. 1993. Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah, Gramedia. 8. Noto Susanto, N. 1984. Metodologi sejarah, UI Press. Milden, Thompson, E. P. 1993. The Making of the English Working Class, Vintage Books. 10. Tosh, J. 2015. The Pursuit of History, Aims, Methods, and New Directions in the Study of Modern History, 6th edi. Routledge. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.